Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini kita masih sempat ya untuk melanjutkan perkuliahan kita meskipun dalam suasana libur dan mungkin ada yang memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Dan tentu kita berharap pada malam hari ini senantiasa dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memperbincangkan sebuah tema yang sangat menarik. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua dalam membangun peradaban melalui dunia akademik. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kami minta kepada tim dari kelompok 6 untuk mempresentasikan dan memimpin diskusi kita pada malam hari ini. Silakan untuk kelompok 6. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, sebelum saya melanjutkan diskusi pada malam ini, saya mau mengecek suara saya apakah terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar. Lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, serta rekan-rekan teman semua yang sempat mengikuti perkuliahan pada malam ini, walaupun mengambil waktu libur. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini. Kemudian salam dan selawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya hingga kepada kita semua yang selalu taat kepada ajaran yang dibawakan oleh beliau. Sebelum saya melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan judul makalah yaitu jenis alat aplikasi software untuk evaluasi hasil pembelajaran PAI berbasis IT. Kami dari kelompok 6 terdiri atas 5 orang, yaitu Ibu Syarifah, Ibu Misliati, dan Ibu Wildayani dan Pak Ahmad Junaid. Adapun pokok pembahasan yang kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah konsep alat evaluasi berbasis IT dalam pembelajaran PAI. Terus yang kedua adalah alat aplikasi software untuk evaluasi hasil belajar PAI. Dan yang ketiga adalah implikasi penggunaan alat berbasis IT dalam evaluasi. Adapun alat dan aplikasi yang kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada Google Form, Wordwheel, Quizzes, dan Wonder Quiz Creator. Adapun latar belakang dari pembahasan kami kali ini yaitu dengan
berkembangnya informasi teknologi, pendidikan juga mengalami transformasi yang signifikan. Kemajuan dalam ilmu teknologi telah membuka pintu bagi berbagai inovasi dalam proses pembelajaran, termasuk dalam evaluasi hasil belajar. Alat aplikasi dan software berbasis IT menawarkan berbagai kemudahan dan fleksibilitas yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa serta mempermudah tugas pendidik dalam mengelola, menganalisis, dan data evaluasi. Selanjutnya, materi yang pertama adalah konsep alat evaluasi berbasis IT dalam PAI. Saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Ya, persilahkan kepada Ibu Syarifah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi PAI berbasis IT, yaitu Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang membimbing kami selama ini dan memberikan ilmunya kepada kami, serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait konsep alat evaluasi berbasis IT dalam pembelajaran PAI. Ada beberapa poin dalam konsep alat evaluasi berbasis IT ini. Yang pertama yaitu integrasi teknologi informasi atau integrasi IT dalam kurikulum PAI. Jadi, alat evaluasi berbasis IT dalam PAI memberikan banyak manfaat yang signifikan dalam proses evaluasi hasil belajar. Konsep alat evaluasi berbasis IT dalam PAI didasarkan pada integrasi teknologi informasi dengan praktik evaluasi tradisional dalam pembelajaran PAI. Alat evaluasi berbasis IT dirancang untuk mendukung kurikulum PAI dengan menyediakan berbagai cara untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep keagamaan Islam. Integrasi ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam mengevaluasi hasil belajar siswa secara lebih efisien dan efektif. Kemudian interaktif dan dinamis. Konsep utama alat evaluasi berbasis IT adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan dinamis bagi siswa. Melalui penggunaan media digital seperti gambar, audio, dan video, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses evaluasi yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi PAI. Alat-alat evaluasi berbasis IT memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan materi evaluasi, baik dalam bentuk pertanyaan, gambar, atau video. Siswa dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar dan menguji pemahaman mereka secara langsung. Alat-alat ini menyediakan variasi dalam jenis pertanyaan dan format evaluasi, sehingga memungkinkan guru untuk membuat kuis yang menarik dan beragam. Siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik, yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kemudian, kustomisasi dan fleksibilitas. Alat evaluasi berbasis IT ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan dan mengkustomisasi pertanyaan dan format evaluasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman evaluasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan tujuan pembelajaran PAI. Kemudian pengelolaan data dan analisis. Penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi PAI memungkinkan pengelolaan data hasil evaluasi secara otomatis. Guru dapat dengan mudah menganalisis data hasil evaluasi untuk memahami kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan membuat keputusan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian umpan balik yang terukur dan konstruktif. Alat evaluasi berbasis IT memungkinkan pemberian umpan balik yang lebih terukur dan konstruktif kepada siswa. Dengan menyediakan skor, statistik, dan laporan yang terperinci, guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan relevan kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi PAI. Data hasil evaluasi secara otomatis tersimpan dan terkelola oleh alat-alat berbasis IT ini, sehingga memudahkan guru untuk menganalisis hasil dan kemajuan siswa secara lebih terperinci. Skor, statistik, dan laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat, memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada siswa. Dengan demikian, penggunaan alat evaluasi berbasis IT dalam PAI tidak hanya meningkatkan efisiensi proses evaluasi, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar siswa dengan menyediakan lingkungan yang interaktif, dinamis, dan terukur. Dengan memahami konsep-konsep ini, penggunaan alat evaluasi berbasis IT dalam PAI dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan proses evaluasi hasil belajar siswa dan memperkaya pengalaman pembelajaran mereka dalam konteks keagamaan Islam. Demikian materi yang saya bahas pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu aplikasi untuk evaluasi hasil belajar PAI berbasis IT. Ya, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Halik MPDI yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan diskusi kita pada malam hari ini. Serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi untuk evaluasi hasil belajar PAI berbasis IT. Yang pertama adalah Google Form. Google Form ini sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk kita, yang terutama untuk para guru, di mana Google Form ini sudah sering digunakan dalam pembuatan soal untuk mengevaluasi hasil belajar anak-anak di setiap semesternya. Jadi Google Form ini merupakan salah satu komponen layanan Google Docs. Aplikasi ini sangat cocok untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan pegawai. Nah, Google Form ini juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Google Form juga dapat dikolaborasikan dengan situs atau media lain, contohnya Google Docs dan juga Google Drive. Aplikasi Google Form sebagai salah satu media alternatif yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran melalui evaluasi pembelajaran. Google Form merupakan pengembangan dari fitur Google Spreadsheet yang mulai dikenal pada tahun 2008. Adapun fitur-fitur dalam Google Form terdiri dari, yang pertama ada desain formulir. Desain formulir ini dimana kita dapat membantu kita untuk mendesain atau memasukkan berupa halaman,
garis, dan kolom untuk membuat atau mengembangkan formulir yang kita gunakan. Kemudian yang kedua ada tipe masukan. Jadi jenis masukan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis-jenis masukan yang dapat kita gunakan seperti misalnya pilihan ganda, pernyataan benar, salah, tidak, tidak tahu, dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada respon lengkap. Google Formulir juga memberikan respon yang sangat lengkap sehingga dapat dengan mudah memudahkan penggunaan pengumpulan serta menganalisis informasi yang relevan. Terus yang keempat ada kontrol akses. Di sini kita dapat mengontrol kapan Google Form ini akan kita gunakan. Nah, kemudian yang kelima ada kuis. Jadi fitur ini dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan nilai dengan memberikan skor pada masing-masing soal. Selanjutnya, di mana kita ketahui bahwa setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitupun dengan Google Form ini. Jadi Google Form ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri yaitu gratis. Yang pertama adalah gratis, di mana kita tahu bahwa Google Form bisa kita gunakan selama kita memiliki akun Google. Jadi kita bisa menggunakannya secara gratis. Kemudian yang kedua aman dan reliable. Karena menggunakan teknologi dari Google, maka sudah dapat dipastikan Google Form memiliki keamanan dan kehandalan yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah mudah. Google Form sangat mudah digunakan karena memang fitur-fitur dalam Google Form itu cukup sederhana. Kemudian yang keempat, mendukung beberapa tipe pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Jadi kita dapat membuat soal berupa pertanyaan pilihan ganda, esai, atau pertanyaan benar atau salah. Kemudian integrasi dengan Google Sheet. Setiap respon yang diberikan dari formulir akan otomatis disimpan dalam Google Sheet. Nah, selanjutnya ada pemberitahuan otomatis. Pengguna dapat mengatur pemberitahuan otomatis untuk memberitahu mereka ketika ada respon baru yang diterima. Kemudian yang ketujuh adalah analisis bawaan. Google Formulir menyediakan alat analisis bawaan yang memungkinkan pengguna untuk melihat ringkasan respon, diagram, dan grafik berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun kelemahan dari Google Form itu sendiri, yang pertama, tidak adanya timer. Google Form tidak dapat dibuat dalam sistem timer sehingga tidak dapat dibatasi berapa lama siswa dapat mengerjakannya. Jadi ketika link itu sudah disebarkan, siswa dapat mengerjakannya sesuai kemauannya dia karena tidak ada timer pembatas waktu. Misalnya kita menyebarkannya jam 7 pagi, dia tidak ada batas waktunya bahwa dia harus berhenti di jam 10 pagi misalnya. Jadi siswa dapat mengerjakannya lewat dari jam jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, rawan kecurangan, di mana kita ketahui bahwa Google Form dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Jadi sangat memungkinkan siswa untuk membuka aplikasi-aplikasi lain ketika mereka sedang membuka Google Form, sehingga mereka dapat melihat misalnya semacam contekan atau duplikat dari jawaban yang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu dibutuhkannya jaringan atau harus ada jaringan ketika menggunakannya. Aplikasi yang selanjutnya, penerapan Google Form. Jadi dalam rangka pemahaman siswa terhadap materi ajar PAI, seorang guru dapat menggunakan Google Formulir untuk membuat kuis online yang interaktif. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama pembuatan kuis. Guru dapat menambahkan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, esai yang berkaitan dengan topik PAI yang sedang dipelajari. Yang kedua, pengaturan akses. Guru mengatur akses kuis agar hanya dapat diakses oleh siswa tertentu dan memberikan tautan kepada mereka yang mengikuti kuis. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kuis. Siswa mengakses tautan kuis dan mengisi formulir dengan menjawab pertanyaan yang disediakan. Mereka dapat melakukannya secara mandiri di rumah ataupun di kelas sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan guru. Selanjutnya yang keempat, analisis hasil. Setelah kuis selesai, guru dapat melihat hasil secara langsung melalui Google Sheet yang terhubung dengan Google Formulir tersebut. Adapun aplikasi yang selanjutnya adalah WordWall. Jadi, WordWall adalah salah satu perangkat lunak yang bekerja secara online yang digunakan sebagai media pembelajaran berbasis game. Dia hampir mirip seperti Kahoot tapi dapat juga digunakan sebagai pembuat kuis. Nah, jadi
Word dilengkapi dengan template atau jenis dan model yang berbeda. Sebuah game yang dapat dibuat sesuai permintaan. Di antara beberapa jenis template ini termasuk menebak gambar, kuis, teka-teki, dan banyak lagi. Sama seperti dengan Google Form, Word juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi, adapun kelebihan dari Word sendiri itu yaitu menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran termasuk kuis, permainan kata, kartu kata, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita menggunakan Word, kita tidak hanya memberikan kuis kepada anak-anak untuk menganalisa atau mengevaluasi hasil belajar siswa. Jadi kita juga dapat mengevaluasinya melalui permainan, kartu kata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Word memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa, serta antara sesama siswa. Ini membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PAI dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis. Yang ketiga, mempunyai potensi untuk menawarkan kepada murid suatu sistem pembelajaran yang relevan, yang mudah dipakai dan dapat diterapkan bagi siswa di tingkat dasar maupun lanjut. Kemudian aplikasi Word dapat diakses dan dari manapun memakai smartphone. Yang kelima, aplikasi inovatif dengan puluhan template yang menarik murid dan mendorong pembelajaran. Yang keenam, menyediakan fitur pemantau yang memungkinkan pendidik untuk melacak kemampuan siswa dalam menyelesaikan aktivitas. Adapun kelemahan dari aplikasi ini yaitu dalam pembuatan aplikasi Word ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, dalam pengimplementasian ukuran huruf terkadang kecil dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, apabila tidak mempunyai akses internet, maka aplikasi ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya, yang keempat, menyediakan berbagai jenis aktivitas. Beberapa fungsi atau fitur tertentu mungkin terbatas dibandingkan dengan platform evaluasi lainnya. Yang kelima, meskipun Word menyediakan fitur analisis hasil evaluasi, tingkat kedalaman analisis mungkin tidak sekomprehensif platform evaluasi khusus lainnya. Selanjutnya, cara penggunaan Word untuk evaluasi hasil belajar PAI. Berikut adalah beberapa cara penggunaannya. Yang pertama, identifikasi tujuan evaluasi. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi hasil belajar PAI yang ingin dicapai dengan menggunakan Word. Misalnya, mengukur pemahaman siswa tentang konsep agama, menguji pengetahuan mereka tentang sejarah Islam, atau mengukur kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai agama. Yang kedua, pilih jenis aktivitas yang sesuai. Kemudian yang ketiga, persiapkan materi evaluasi. Siapkan materi evaluasi PAI seperti pertanyaan kuis, definisi istilah agama, kutipan dari kitab suci atau contoh-contoh lainnya, baik itu berupa kuis, permainan bergambar, atau permainan kata. Kemudian yang keempat, buat aktivitas di Word, akses platformnya, dan buat aktivitas sesuai dengan materi evaluasi yang telah disiapkan. Kemudian yang kelima, bagikan aktivitas tersebut kepada siswa. Kemudian yang keenam, monitoring dan evaluasi. Biarkan siswa menyelesaikan aktivitas evaluasi secara mandiri atau dalam kelompok. Kemudian analisis hasil setelah aktivitas evaluasi selesai, gunakan fitur analisis untuk melihat hasil evaluasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedelapan adalah umpan balik. Jadi kita memberikan umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil evaluasi yang telah kita nilai. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya yaitu aplikasi untuk evaluasi hasil belajar PAI berbasis IT, yaitu Quizizz. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu Quizizz. Di sini Quizizz merupakan aplikasi permainan pendidikan yang sifatnya negatif dan fleksibel. Selain bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan materi, Quizizz juga bisa digunakan sebagai media penilaian pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Manfaat yang diperoleh guru dalam penggunaan Quizizz ini salah satunya dapat dipakai sebagai media evaluasi yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa.
Kuis yang dihasilkan dari kuisis yang sangat menarik karena dapat dipadukan dengan audio, foto, maupun video. Jadi aplikasi kuisis ini dapat dipakai media evaluasi pada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Peranan kuisis pada pembelajaran sejalan dengan fungsinya evaluasi pembelajaran, yaitu fungsi diagnostik. Dengan mengetahui hasil evaluasi pembelajaran, guru dapat mengetahui penyebab timbulnya pembelajaran yang terdapat pada pembelajaran. Evaluasi pembelajaran membantu guru mendiagnosa kelemahan dan kelebihan dan kekurangan siswa. Kekurangan yang dimaksud berkaitan dengan ranah kognitif siswa, sebab ranah kognitif siswa menjadi tolak ukur berjalannya fungsi pendidikan pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari kuisis. Adapun kelebihan dan kelemahan dari kuisis, yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama adalah memudahkan dalam membuat soal. Di sini guru memudahkan dalam membuat soal. Yang kedua adalah poin atau ranking ditampilkan setelah siswa menjawab. Ya, jadi di sini setelah siswa menjawab, guru bisa melihat langsung sampai di mana kemampuan siswa dalam menjawab materi yang diberikan. Terus yang ketiga adalah review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Terus yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan dari kuisis ini adalah adanya potensi kecurangan pada siswa saat menggunakan aplikasi kuisis ini. Terus kedua adalah membutuhkan internet saat digunakan. Ya, jadi di sini dalam penggunaan kuisis ini harus menggunakan jaringan internet. Tanpa menggunakan jaringan internet, ya kuisis ini tidak bisa dijalankan. Terus yang ketiga adalah akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Terus yang selanjutnya adalah cara-cara penggunaan dari kuisis. Ada beberapa cara yang digunakan dalam penggunaan aplikasi kuisis ini. Yang pertama adalah membuat akun. Terus yang kedua adalah merancang kuis secara online dan fitur yang tersedia di dalam aplikasi kuisis. Terus yang ketiga adalah siswa diarahkan untuk masuk ke jaringan internet dan mengakses halaman kuisis. Terus yang selanjutnya adalah kemudian siswa harus memasukkan poin dan nama melalui smartphone masing-masing terlebih dahulu. Terus perangkat utama pembelajaran akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang sudah dirancang oleh guru. Siswa dapat memilih jawaban yang telah sesuai dari smartphone mereka dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Akhir dari kuis, yaitu pengerjaan, dapat menyimpan hasil perolehan nilai setiap siswa. Ya, mungkin itu saja materi dari aplikasi kuisis. Selanjutnya yang selanjutnya adalah aplikasi dari Wordshare Quiz Creator. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah Wondershare Quiz Creator, di mana Wondershare Creator ini merupakan software untuk pembuatan soal, kuis, atau tes secara online. Dalam penggunaannya, software ini sangat familiar dan mudah untuk dioperasikan sehingga tidak memerlukan kemampuan bahasa pemrograman yang sulit untuk mengoperasikannya. Hasil soal yang disusun bisa disampaikan dalam bentuk flash standalone
atau bisa berdiri sendiri di website. Dengan Wondershare Quiz Creator, kita dapat menyusun berbagai bentuk soal yang memiliki level yang berbeda, mulai dari bentuk soal pilihan ganda atau multiple choice, benar salah atau true false, penjodohan atau matching, pengisian kata atau fill in the blank, dan lain-lain. Adapun beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi Wondershare Quiz Creator, yang pertama adalah umpan balik, yang kedua adalah hasil tes atau skor, yang ketiga adalah pengubah teks dalam bahasa, yang keempat fitur memasukkan suara dan warna, yang kelima fitur untuk mengirim hasil tes di email atau LMS, dan yang terakhir adalah pembuatan soal. Dalam setiap aplikasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan dari aplikasi Wondershare Quiz Creator adalah mudah dipelajari. Yang kedua adalah programnya mudah dijalankan. Yang ketiga dilengkapi dengan pengaturan dengan menyesuaikan background, warna, jenis huruf, serta mengatur pembatas durasi kuis. Yang keempat dilengkapi fitur untuk mengacak soal dan jawaban. Yang kelima melindungi koleksi kuis dengan password. Yang keenam bisa disisipkan aneka media. Nah, kelemahannya ada 3. Yang pertama adalah tema template yang disediakan terbatas. Yang kedua, pengaturan tema tidak bisa diatur sendiri. Dan yang terakhir adalah bentuk tulisan yang ditimbulkan tidak bisa diberi animasi bergerak. Itulah beberapa pembahasan tentang Wondershare Quiz Creator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu implikasi penggunaan alat berbasis IT dan evaluasi hasil pembelajaran PAI. Saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya, materi terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang implikasi penggunaan alat berbasis IT dalam evaluasi hasil belajar PAI. Penggunaan alat berbasis IT dalam evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Nah, yang pertama itu meningkatkan efisien evaluasi. Penggunaan alat berbasis IT dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyusun, menyebarkan, dan mengevaluasi tes atau kuis. Proses evaluasi dapat dilakukan secara otomatis, membebaskan waktu guru untuk fokus pada analisis hasil dan memberikan umpan balik yang lebih kaya kepada siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Alat-alat berbasis IT seringkali menawarkan interaksi yang lebih dinamis dan menarik bagi siswa, seperti penggunaan gamifikasi atau elemen visual yang menarik. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi dan secara keseluruhan dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang ketiga, menyediakan umpan balik yang lebih segera. Dengan adanya fitur otomatis, alat berbasis IT dapat memberikan umpan balik kepada siswa secara instan setelah mereka menyelesaikan tes atau kuis. Hal ini memungkinkan siswa untuk segera mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat mengidentifikasi area untuk diperbaiki lebih lanjut. Kemudian yang keempat, membangun keterampilan teknologi. Penggunaan alat berbasis IT dalam evaluasi memperkenalkan siswa pada penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan dan agama. Ini membantu membangun keterampilan teknologi yang penting untuk kesuksesan di era digital saat ini. Kemudian yang kelima, memungkinkan analisis data yang lebih mendalam. Alat berbasis IT secara otomatis mengumpulkan data hasil evaluasi yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk memahami
tren dan pola yang mungkin terjadi dalam pemahaman siswa terhadap materi PAI. Analisis data ini dapat membantu guru dalam merencanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Dengan memahami implikasi ini, guru dapat mengoptimalkan penggunaan alat berbasis IT dalam evaluasi hasil belajar PAI untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari materi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya. Ya, kepada Ibu Sutriani untuk menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa alat teknologi tentunya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh seorang guru kepada siswanya. Nah, kira-kira bagaimana cara agar kita sebagai guru mampu mengetahui alat teknologi evaluasi apa yang cocok kita gunakan dalam satu materi pembelajaran, supaya kita mampu menyesuaikan dengan keadaan siswa atau dengan kemampuan dari sekolah. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua yaitu dari saudari Ibu Nirwana Alda. Baik, Kami terima persilakan. kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait Google Form. Tadi pada pembahasan pemateri bahwa kekurangan Google Form yaitu rawan kecurangan. Nah, pertanyaan saya, apakah Google Form bisa mendeteksi kecurangan saat ujian ataukah ada cara menelisir agar tidak terjadi kecurangan? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita batasi dulu 2 pertanyaan. Sebentar kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya serahkan kepada rekan-rekan teman untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Adapun pertanyaan dari saudari Sutriani yaitu tujuan dari pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh seorang guru kepada siswanya. Bagaimana cara agar kita sebagai guru mampu mengetahui alat teknologi atau evaluasi apa yang cocok kita gunakan dalam suatu materi pembelajaran supaya kita mampu menyesuaikan dengan keadaan siswa. Rabi, saya moderator, izin menjawab. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sutriani terkait bagaimana cara seorang pendidik agar bisa mengetahui alat evaluasi apa yang cocok yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pertama-tama, sebagai seorang guru atau seorang pendidik, untuk menentukan alat evaluasi yang cocok digunakan, kita harus pahami dulu tujuan pembelajaran kita dan materi pembelajaran kita. Sebelum memilih alat evaluasi, penting untuk kita pahami apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah tujuan tersebut lebih terkait dengan pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran itu akan membantu kita dalam memilih alat evaluasi. Kemudian kita harus mengetahui kebutuhan siswa. Setiap siswa pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi di sini guru perlu memahami tingkat pemahaman dan kemampuan siswa serta gaya belajar mereka. Jadi dalam hal ini dapat membantu dalam memilih alat evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian kita harus mengetahui atau mempelajari jenis alat evaluasi. Guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai jenis alat evaluasi, baik itu seperti tes tertulis, proyek, presentasi, portofolio. Kita harus memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing alat evaluasi yang akan nantinya membantu kita dalam memilih yang sesuai dengan situasi pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian kita uji coba dan mengevaluasi. Jadi sebelum kita mengimplementasikan alat evaluasi, guru dapat melakukan uji coba kecil untuk melihat efektivitasnya. Jadi evaluasi hasil uji coba yang akan kita lakukan itu akan menentukan apakah alat evaluasi tersebut cocok atau perlu dapat disesuaikan dalam materi pembelajaran kita. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi jawaban dari Ibu Syarifah. Bagaimana tanggapan dari Ibu Sutriani terkait dengan jawaban yang telah disampaikan? Baik, tadi sempat disinggung bahwa salah satu caranya yakni mengetahui kebutuhan siswa, baik dari tingkat pemahaman dan gaya belajarnya. Jadi kira-kira jika siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dalam satu kelas, apakah memungkinkan jika dalam satu kelas kita melakukan evaluasi dengan teknologi yang berbeda-beda, alat yang berbeda-beda. Misalnya ada yang menggunakan Google Form, kemudian yang lain menggunakan Quizzes, seperti itu. Bagaimana pemateri? Ya, bagaimana pemateri? Apa ada tanggapan terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Sutriani terkait dengan ya Ibu Misliati, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti tadi yang dipaparkan oleh teman pemateri saya, bahwa yang pertama kan kita memang harus mengenali gaya belajar dari siswa kita itu sendiri. Nah, sebelum itu juga kan secara otomatis kita pasti telah melakukan observasi ketika kita melangsungkan proses belajar mengajar sebelum melakukan evaluasi tersebut. Nah, saya rasa tadi ada beberapa aplikasi yang sebenarnya dapat mencakup gaya belajar anak-anak itu sendiri. Contohnya misalnya tadi ada Wordwall, di mana Wordwall itu sebenarnya dia sudah mencakup beberapa jenis, kan kalau tadi Google Form dia cuma satu, jadi dia hanya berupa kuis. Jadi anak-anak akan berfokus kepada kuis itu. Nah, sedangkan anak-anak yang tidak tertarik dengan tulisan, mereka mungkin akan kewalahan dengan itu atau tidak tertarik untuk membuka hal itu. Berbeda halnya misalnya kalau kita menggunakan itulah tadi seperti yang dikatakan teman pemateri saya, bahwa kita juga harus memahami aplikasi-aplikasi evaluasi yang kita gunakan, baik itu dari segi kekurangannya maupun kelebihannya. Nah, salah satu contohnya saya berikan misalnya kalau dalam kelas itu ada anak kinestetik, ada kalau kami pribadi, pendapat kami Wordwall merupakan salah satu aplikasi yang cocok, di mana Wordwall seperti saya katakan tadi, dia tidak hanya berupa kuis, jadi di dalamnya ada berupa game. Di mana kan kita tahu anak-anak selalu tertarik dengan game. Mau dia anak baik dia anak kinestetik ataupun dia anak audio maupun visual. Karena kita tahu bahwa misalnya kita menggunakan Wordwall, tapi kita menampilkannya di seperti PowerPoint, misalnya dia berbentuk PowerPoint, maka anak kinestetik akan bergerak. Mereka akan bergerak untuk misalnya kita kasih tampil, suruh mereka naik satu persatu untuk menunjuk jawaban mereka. Secara tidak langsung anak kinestetik akan tertarik dengan hal tersebut.
Kemudian untuk anak audiovisual, nah misalnya kita bisa, seperti yang saya katakan, kita bisa menambahkan berupa musik atau berupa lagu anak-anak, atau mungkin dalam soal itu kita bisa masukkan video contoh, misalnya kita membahas sejarah Nabi, kita memasukkan video Nabi, sejarah Nabi, kemudian kita berikan pertanyaan tentang video itu, sehingga anak anak visual juga bisa melihat itu, dan anak audio juga akan memiliki ketertarikan dengan hal tersebut. Nah, dari segi lain, untuk dari segi tulisan, untuk anak-anak yang memang hanya tertarik dengan mungkin tulisan atau membaca, dia akan tetap menjawab soal tersebut, karena kan memang soal di Word sendiri itu ada banyak jenis-jenis tulisan atau tebak kata, jadi kita bisa memilih dari hal tersebut. Nah, jadi kalau saya seperti itu, setelah kita pahami sebenarnya, paling penting itu adalah kita pahami dulu aplikasi yang akan kita gunakan. Kita tahu kekurangan dan kelebihan dari aplikasi itu, terus kita lihat di mana dominan siswa kita itu, ya siswa kita, apakah mereka kebanyakan di kinestetik atau siswa kita dominan di audiovisual misalnya, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi yang mendominasi itu. Seperti itu. Terima kasih atas Ya, apakah dari pemateri masih ada tambahan? Ya, saya kembalikan ke Ibu Sutriani. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri yang luar biasa, Ibu Syarifah dan Ibu Misliati Hamid. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan kelemahan dari Google Form ini. Ya, apakah kita bisa mendeteksi kecurangan saat ujian, atau ada cara lain untuk menyisir agar tidak terjadi kekurangan dalam penggunaan aplikasi dari Google Form ini? Saya berikan kepada materi untuk saya moderator. Sedikit. ya, silahkan Sudah Ibu Dayani. Oke. Ya, Ibu Dayani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai Google Form sendiri, karena saya kebetulan menggunakannya di kelas, pengalaman pribadi, misalnya UTS. Kalau anak kelas 4 kan mereka masih agak-agak yang takut-takut. Jadi saya tanya, bilang, siapa-siapa buka tab lain, langsung keluar itu aplikasinya, langsung tidak bisa menjawab. Terus saya juga keliling kelas, tidak diam Kak di mejaku, keliling Kak pokoknya, supaya anak-anak bisa menjawab, tidak bisa juga kelas-kelas istilahnya. Jadi solusinya itu, karena itu termasuk masuk kenapa dia dikatakan tidak bisa mengetahui kecurangan, itu makanya dia dimasukkan ke kelemahannya. Kalau di saya pribadi, solusinya adalah mengingatkan anak-anak untuk tetap bersikap jujur, berperilaku jujur. Kemudian sebagai guru kita tetap keliling kelas untuk memperhatikan anak-anak. Itu saja. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Untuk menambahkan jawaban dari Pak Ahmad Junaid. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya sedikit menambahkan jawaban dari Saudari Wildayani. Tadi pertanyaan Saudari Nirwana Alda itu mengatakan apakah bisa mencegah kecurangan pada Google Form itu? Jawabannya itu mungkin dari Google Form itu tidak bisa mengatasi yang namanya kecurangan. Nah, kemudian solusinya itu yang disebutkan tadi oleh Saudari Wildayani itu mengatakan kita bisa menegur siswa yang menggunakan Google Form tersebut. Ada juga aplikasi yang mungkin bisa mengatasi kecurangan itu, ya. Salah satunya itu Examro. Aplikasi evaluasi Examro itu sudah memastikan itu keamanan dan kejujuran siswa, karena apabila kita menggunakan aplikasi Examro ini,
apabila siswa keluar dari aplikasi tersebut, itu aplikasinya akan mengulang. Jadi apabila siswa telah menjawab lebih banyak soal, kemudian kesusahan, kemudian keluar dari aplikasi tersebut, maka siswa tersebut mengulanginya kembali dari awal lagi. Apa itu dari aplikasi Exampro. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Ibu Nirwana Alda terkait dengan jawaban dari teman-teman pemateri. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada para pemateri. Jawabannya sangat jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Atas tanggapannya. Selanjutnya, saya kasih kesempatan kepada teman-teman kalau masih ada yang mau ditanggapi dari hasil materi yang kami bawakan pada malam ini. Ya, dari Pak Samsul, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin satu barangkali tadi bukan menanggapi lagi, tapi hanya sekedar ingin menyampaikan juga terkait tadi pertanyaan Nirwana. Di mana tadi ditanyakan terkait ini masa Google Form ini apakah bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan ketika ada pelaksanaan ujian online atau ujian-ujian di sekolah. Mungkin seperti apa yang juga kemampuan Google Form itu memang tidak terdapat di dalam fitur itu untuk dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan yang biasa terjadi dilakukan itu peserta ujian atau anak-anak yang sementara tes, karena fitur-fitur dalam Google Form itu sendiri memang tidak tersedia untuk mendeteksinya. Memang pada dasarnya bahwa ada keterbatasan yang dimiliki daripada alat Google Form ini, sehingga tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa memang alat ini memang punya keterbatasan yang tentunya yang dapat menyempurnakan adalah kita semua sebagai dewan pendidik di sekolah. Selanjutnya barangkali yang ingin juga sedikit sekali ingin tanyakan melalui materi ini, karena materi ini sangat begitu luar biasa dan tidak elok rasanya ketika kita lewatkan begitu saja. Di mana tadi pemateri sangat menjelaskan dengan secara detail terkait masalah fitur-fitur yang kita gunakan di dalam evaluasi pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI yang berkaitan dengan teknologi. Yang ingin saya tanyakan bahwa apa yang menjadi tolak ukur kita di dalam evaluasi pembelajaran PAI yang berbasis TIK ini, sehingga disebutkan bahwa media pembelajaran berbasis TIK ini sangat efektif dan efisien, khususnya di dalam peningkatan daripada hasil evaluasi belajar siswa. Jadi dianggap bahwa ini sangat efektif. Dunia teknologi ini sangat efektif untuk dapat meningkatkan kualitas belajar anak-anak, kemudian dapat meningkatkan hasil evaluasi belajar siswa itu sendiri. Nah, sedangkan yang menjadi keraguan saya juga di mana bahwa setiap fitur-fitur atau evaluasi itu punya kelemahan, termasuk di Google Form sendiri yang telah dijadikan salah satu fitur. Ada kelemahan mendasar tadi terkait dengan deteksi-deteksi awal yang tidak bisa kita pakai untuk mendeteksi. Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur kita sehingga tadi katakan bahwa teknologi itu, apakah memang sebagian teknologi ini
ada yang memang betul-betul bisa menjanjikan untuk bisa kita gunakan secara yang aman dan memang untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, atau memang seperti itulah bahwa setiap evaluasi pembelajaran itu ada kelemahan dan kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Samsul. Saya kembalikan kepada rekan-rekan pemateri. Bisa menjawab moderator. Ya, silakan Ibu Misliati. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Samsul. Pertama-tama saya ulang dulu Pak, jangan sampai saya salah tangkap. Yang ditanyakan apakah aplikasi-aplikasi IT ini efisien untuk digunakan dalam evaluasi pembelajaran dilihat dari segi kelemahan dan kekurangannya, seperti itu ya Pak? Nah, kalau kami sendiri sebenarnya aplikasi-aplikasi IT ini sangat efisien digunakan dalam setiap proses evaluasi pembelajaran. Mengenai kekurangan dan kelebihannya, seperti yang di awal-awal kami sampaikan, ketika kita akan melakukan evaluasi, kita harus mengenal dulu. Kita harus mengenal gaya belajar siswa itu sendiri. Kemudian kita juga harus mengenal aplikasi tujuan dari pembelajaran kita itu sendiri. Kemudian kita juga harus tahu kelemahan dan kelebihan dari aplikasi yang kita gunakan, sehingga kita ketika misalnya kita tahu bahwa seperti misalnya Google Form tadi, dalam Google Form itu kan dia tidak bisa mendeteksi kecurangan, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti yang saya tadi sampaikan ke Ibu Sutriani. Salah satunya itu adalah WordWall. Kenapa saya berkata WordWall? Karena yang saya pahami soal WordWall sendiri, kita bisa sebenarnya kan bentuk evaluasi itu tidak hanya berupa kuis. Jadi yang saya pahami, bentuk evaluasi selama pembelajaran itu tidak harus berupa kuis tertulis seperti di Google Form. Nah, jadi kita juga dapat membuat kuis berupa permainan, sehingga itu juga akan menjadi salah satu bentuk evaluasi yang bisa kita gunakan untuk menilai sampai mana pengertian atau pemahaman siswa itu sendiri. Jadi misalnya kalau di Google Form tidak bisa mendeteksi kecurangan, tidak ada salahnya ketika kita beralih ke WordWall sendiri, di mana kita bisa menggunakan WordWall ini. Misalnya kalau kita khawatir membagikan WordWall ini atau ketika dikerjakan kita tidak dapat memantaunya, berarti kita bisa merubah sistem kita menggunakan WordWall ini. Misalnya kita tampilkan dia berbentuk games, kemudian kita ajak tiap siswa atau anak-anak untuk naik satu persatu mengerjakan soal yang sudah kita bentuk berbentuk game itu, sehingga kita bisa mengamati secara langsung tanpa ada lagi kecurangan dari siswa tersebut. Jadi kan ini sudah di depan mata, jadi anak-anak itu sudah mengerjakan soal di depan mata, walaupun itu dalam bentuk permainan. Bukankah itu juga sudah termasuk bentuk evaluasi yang bisa kita gunakan untuk menilai sampai mana pemahaman siswa tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan Ibu Syarifah. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu Misliati. Saya tambahkan sedikit bahwa kenapa alat evaluasi berbasis IT ini dikatakan sangat efektif dan efisien. Pertama-tama dikatakan efektif dan efisien karena alat evaluasi berbasis IT ini dapat memberikan otomatisasi dalam proses evaluasi. Misalnya ketika digunakan dalam bentuk kuis daring atau tes online, hasil evaluasi dapat secara otomatis dihitung dan disajikan kepada guru atau siswa tanpa memerlukan banyak waktu dan seperti kit yang konvensional yang menggunakan evaluasi menggunakan kertas. Pasti ketika kita ingin
melihat hasil dari tes yang telah dijawab oleh siswa, maka itu akan membutuhkan waktu lagi. Kita harus menghitung seperti yang kita lakukan, masih banyak dilakukan di sekolah-sekolah, memberikan soal-soal ujian dengan menggunakan kertas, maka ketika mereka mengumpulkan jawabannya, kita harus hitung lagi satu-satu. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi ketika kita menggunakan alat evaluasi berbasis IT ini, otomatis menghemat waktu. Kemudian pembuatan dan pengelolaannya juga mudah. Dengan menggunakan perangkat lunak dan platform khusus, guru dapat dengan mudah membuat, kemudian mudah diedit, mengelola alat evaluasi tersebut ya, seperti kuis, tes, dan sebagainya. Jadi kalau untuk alat evaluasi yang konvensional kan agak rumit, kita harus mencetak lagi, kemudian mendistribusikan, lalu mengumpulkan lagi lembar-lembar kerja fisiknya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Pak Samsul. Baik, terima kasih Pak Moderator dari kedua jawaban tadi yang begitu luar biasa. Saya tanpa komentar, saya sangat paham dan saya kembalikan. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan materi pada malam ini. Kita cukupkan saja penyampaian makalah pada malam ini. Saya kembalikan kepada dosen pengampu untuk memberikan arahan-arahan terkait dengan materi kita pada malam ini. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu. Maaf ya, malam ini juga bersamaan ada tausiah via Zoom juga dari salah seorang staf dari Yayan Parepare, almarhum Muhammad Jafar. Sekarang sudah sesi testimoni dari teman-teman tentang kebaikan almarhum. Saya mohon secara pribadi kepada teman-teman, sebelum saya berikan sedikit catatan tambahan untuk memberikan doa kepada almarhum Muhammad Jafar. Doa dimulai. Al-Fatihah. Terima kasih kepada teman-teman. Malam ini luar biasa, satu tema yang sangat menarik tentang berbagai platform software yang bisa diadaptasikan dalam evaluasi pembelajaran PAI. Jadi kalau nggak salah tadi 4 yang diberikan contoh, dan tentu aplikasi itu yang sangat lazim digunakan oleh para pendidik untuk melakukan evaluasi. Dan tentu di era sekarang ini kita dianjurkan untuk lebih banyak mengeksplorasi berbagai macam platform digital, dan cukup banyak ya aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh para vendor, dan tentu kita memahami bahwa dari sekian aplikasi yang ada pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan juga ada dari sisi kepraktisan dan seterusnya, sehingga itu yang menjadi
berbagai pilihan oleh para pendidik untuk memutuskan menggunakan software tertentu. Saya kembali ke persoalan yang fundamental tentang PAI itu sendiri, ya. Yang mana bahwa PAI dari segi tujuan tentu ingin mengembangkan kepribadian seseorang atau peserta didik agar menjadi insan kamil, ya. Jadi makhluk yang paripurna yang tentu dalam konteks ini potensi fitrahnya dan kualifikasi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal, sehingga nantinya dapat menunjukkan eksistensinya sebagai abid dan khalifatan fil ardh, sebagai hamba yang mampu membangun komunikasi vertikal sekaligus dapat memperkuat komunikasi secara horizontal. Itulah kalau vertikal sebagai abid dan kalau horizontal itu adalah sebagai khalifatan fil ardh. Kemudian yang kedua, dalam konteks PAI ini, materi yang menjadi karakteristik bukan hanya yang bersifat materi secara epistemologi, tetapi di dalamnya ada dimensi keimanan, ketauhidan, ada dimensi ibadah, ada dimensi akhlak, dan ada dimensi ihsan. Jadi karakteristik dari PAI ini tentu menjadi satu pertimbangan utama di dalam melakukan atau merumuskan sistem evaluasi yang akan digunakan. Apalagi kalau memanfaatkan aplikasi digital di dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian dalam konteks metode fundamental dalam PAI itu paling tidak adalah keteladanan, pembiasaan, targhib dan tarhib, janji dan ancaman, dan juga ada performance, penguatan. Itu merupakan metode pembelajaran PAI yang paling fundamental. Lalu sasaran evaluasi ya tentu mengarah kepada tujuan. Kalau kita ingin mengestimasi sasaran apa saja yang perlu dievaluasi, ya ada dimensi spiritualnya, dimensi kognitif, akhlak, amal, ibadah, dan ihsan. Kemudian inilah yang menjadi karakteristik PAI yang tentunya kadangkala ya bagi para pendidik PAI itu sendiri mempengaruhi di dalam pertimbangan-pertimbangan merespon perkembangan digital itu sendiri. Ya tentu ada berbagai argumen yang sering digunakan bahwa justru digital ini dapat mereduksi atau mengurangi dari dimensi misalnya keimanan, ya, sikap ihsan bagi peserta didik. Jadi ada sinyalemen yang berkembang bahwa ketika kita berfokus kepada penggunaan digital, jangan sampai peserta didik itu hanya kuat dalam dimensi kognitifnya, tapi lemah dalam konteks ketauhidan dan termasuk sikap ihsannya itu sendiri. Jadi ini kadangkala ya yang menjadi sebuah argumentasi dari para pendidik, terutama pendidik-pendidik senior untuk PAI sehingga lambat beradaptasi di dalam perkembangan digital itu sendiri. Tadi juga disampaikan tentang apa yang menjadi pertimbangan di dalam memilih aplikasi
untuk evaluasi pembelajaran PAI yang berbasis IT. Ya tentu di sini ada tujuan, kemudian aspek peserta didik, misalnya dari segi kemampuan pengetahuan, ya ada yang melihat dari sisi usianya, ada yang melihat dari kemampuan menalarnya dan seterusnya. Termasuk fitur-fitur aplikasi ya tentu dengan menganalisis lebih tajam tadi, melihat relevansi, kelebihan dan kekurangan, kepraktisan, keefektifan dan seterusnya. Kemudian termasuk aspek biaya, tadi juga disampaikan oleh teman-teman. Nah, saya mengulangi kembali ya, ketika kita disarankan untuk menggunakan evaluasi dengan sistem CBT ya, atau penggunaan evaluasi yang berbasis digital dalam asesmen tools itu, ya tentu kita sebagai pendidik memiliki satu bentuk kenyamanan ya, kepraktisan, termasuk efisiensi. Jadi kita semakin efisien di dalam konteks waktu, tenaga dan seterusnya. Jadi misalnya saya ketika memberikan ujian kepada mahasiswa, ya saya tidak menggunakan dari berbagai tadi yang disebutkan untuk aplikasi itu, tapi saya melalui dengan Adlink, kemudian mengirim soal, lalu saya sampaikan bahwa tolong ditulis tangan jawabannya dan dipoto, diupload kembali ke Adlink. Nanti di Adlink saya periksa. Dan tentu saya tidak perlu hadir lagi di kelas karena anak-anak bisa mengerjakan secara online. Jadi ini tingkat efisiensinya itu ya kita rasakan kalau menggunakan evaluasi yang berbasis digital. Kemudian otomatisasi ya. Jadi ketika kita menggunakan tadi ada tes multiple choice ya, ada penjodohan benar salah dan seterusnya. Ya tentu di dalam aplikasi yang kita gunakan itu ya ada otomatisasinya. Jadi sudah lengkap jawaban, ketika jawaban dari peserta didik dimasukkan, maka dengan otomatis akan keluar hasilnya. Jadi ini juga yang melihat ya bahwa dengan berbasis digital atau IT ini, anak-anak terbebas dari aspek misalnya menyontek atau memplagiasi jawaban dan seterusnya karena dibatasi oleh waktu. Jadi itu juga dulu ya ketika ada tes kompetensi, tes CPNS ya. Satu soal misalnya 1 menit, itu banyak variabel yang membuat kita ini kadang tidak lulus. Misalnya ada beberapa tes kompetensi yang saya ikuti, termasuk menjadi auditor, itu benar-benar tertantang di situ. Karena ada 100 soal dan kemudian satu soal itu dibatasi waktunya. Jadi kita belum sempat berpikir, apalagi ya kalau soalnya itu bacaan baru pilihan ganda di bawahnya, itu kadang 3/4 waktu habis untuk membaca ya, belum menganalisa dan seterusnya. Jadi bagi kita yang tidak terbiasa dengan tantangan begitu ya tentu kita kalang kabut ya. Jadi memang itu yang kadangkala ya menjadi sesuatu yang menjadi hambatan juga ya. Nah, terakhir kemarin ketika tes ini ya moderasi beragama ya itu juga menjadi sebuah tantangan ya karena kita langsung lihat, kemudian setelah dilihat diumumkan oleh pimpinan di kampus ya. Jadi kelihatan di situ ya siapa yang tinggi tingkat moderasinya, siapa yang rendah. Kalau yang rendah dianggap radikal. Jadi itu juga kadang jadi bahan candaan. Dan ya termasuk
alhamdulillah termasuk tinggi juga di situ karena kita bisa memahami tentang apa yang diharapkan dalam konteks moderasi beragama itu. Jadi ini otomatisasinya. Kemudian skalabilitasnya ya. Jadi ya itu tadi CBT-nya ya. Pernah dulu yang moderasi beragama itu satu kali dikeluarkan itu sampai ratusan ribu ya yang bisa mengakses seluruh Indonesia. Jadi skalanya itu bisa besar ya kalau menggunakan CBT. Apalagi kalau CPNS misalnya ya, karena tidak boleh bocor soalnya. Jadi itu juga yang menjadi kelebihannya ya. Kemudian ya tadi juga disebutkan kemudahan akses dan fleksibilitas ya. Jadi kalau bicara tes dalam konteks skala besar ya, itu kampus kita seringkali menjadi tempat untuk mengikuti tes ya, karena banyak fasilitas. Nah, yang tentu menjadi kelemahan sekaligus di sini adalah bagi anak-anak kita yang berada di tempat yang misalnya aksesnya yang rendah ya, atau dari segi pulsanya ya, ini juga yang jadi hambatan itu ya. Kemudian kelebihan yang lain adalah data analitiknya ya, tentu telah dipersiapkan ya, data yang kita masukkan soal-soal dengan pilihan format pilihannya dan seterusnya itu sudah dipersiapkan analisisnya. Jadi sehingga kita hanya bisa mengambil hasilnya dalam waktu yang singkat. Nah, kekurangannya adalah sini juga perlu menjadi perhatian, termasuk keterlibatan peserta didik itu menjadi terbatas. Jadi karena dia hanya mengikuti format soal yang kita berikan. Jadi dia tidak bisa berkreasi dan berinovasi. Jadi itu yang menjadi kelemahan bagi peserta didik ketika mengikuti evaluasi yang berbasis digital atau komputer. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Jadi ini juga yang jadi kendala nanti ya, misalnya kalau langsung padam lampu, ya kalau menggunakan handphone kadang kalau padam lampu mempengaruhi signal. Ini juga yang jadi problem ya. Nah, bagaimana kalau lowbat handphonenya ya? Jadi itu juga ya ketergantungan kepada teknologi. Kemudian kurangnya personalisasi. Jadi digital itu ya memang generalisasi, bukan personalisasi. Jadi maksudnya generalisasi, satu kali dibuat, punya karakter yang sama, itu ditujukan kepada peserta didik yang belum tentu sama karakternya. Jadi ya misalnya ada anak yang punya kemampuan kognitif yang tinggi, yang lain itu rendah. Ada juga yang tadi sebutkan kinestetisnya atau psikomotoriknya. Jadi soal ini dibuat misalnya dengan orientasi kognitif, ini akan membuat anak-anak yang lemah di bidang kognitifnya tapi kuat di bidang lain. Jadi itu personalisasinya itu menjadi kurang ya, karena tidak mampu mengakomodir semua karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ya tadi disampaikan ya kekhawatiran kepada keamanan data. Jadi ya memang kalau data kita masih tersambung secara online ya tentu selalu rawan gitu ya. Jadi laptop kita, handphone kita ya pasti rawan selalu bisa dibobol oleh orang lain, para hacker itu sendiri. Makanya itu pernah orang dulu yang sampaikan bahwa jangan sama sekali menyimpan misalnya foto rahasia di handphone kita. Jadi misalnya bagi laki-laki yang pakai pada foto yang tidak pakai baju misalnya, itu ya kadangkala bagi pejabat itu menjadi tempat untuk senjata untuk menjatuhkan reputasinya, karena menyimpan data di handphonenya yang mudah diretas oleh orang lain. Jadi tidak ada yang aman ya data kita sekarang ini
kecuali ya kalau dari segi peretasannya, kecuali dijadikan data offline. Jadi kalau data offline yang dimasukkan di hard disk eksternal itu pasti aman. Tapi kalau di laptop kita yang kadang-kala online itu pasti terbuka untuk bisa diretas oleh orang lain. Nah, kita memahami bahwa evaluasi dalam konteks berbasis IT atau penggunaan digital ini itu selalu berorientasi kepada evaluasi objektif. Jadi tes objektif ini ya tadi disampaikan itu ya. Dan ini tadi kurang juga dibahas, tes objektif. Jadi kalau misalnya penjodohan, benar salah, mengisi kalimat yang kosong, pilihan ganda, itu semuanya adalah tes objektif. Jadi makanya kita ingin melihat ya, karena tes objektif inilah yang selalu digunakan di dalam platform digital itu sendiri. Nah, problemnya itu adalah apakah di PAI itu selalu dibutuhkan atau hanya yang dibutuhkan adalah tes objektif. Ya. Oke, jadi kita ingin melihat dulu apa kelebihannya tes objektif itu. Nanti kelemahannya itu akan menjadi rekomendasi nantinya. Jadi kita memahami tentang misalnya kelebihan dari tes objektif itu secara generik ada efisiensi dan efektivitas. Jadi kita memahami bahwa tes objektif itu mudah memeriksa ya. Tapi kalau membuatnya itu sangat rumit ya, sangat rumit karena ada tesnya. Ya, jadi tes tentang kesukaran ya, kemudian ada 3 ya, kalau salah tes tentang alat evaluasi objektif itu. Jadi soal-soal yang bersifat objektif itu ya harus dulu divalidasi tentang sikap objektivitas kesukarannya, kemudian kepadatannya, dan saya lupa lagi yang satu ya, termasuk reliabilitasnya. Nah, beda kalau misalnya tes yang bersifat subjektif, mudah membuat soalnya, tapi susah menganalisis jawabannya. Jadi misalnya kalau soal esai, itu kan gampang saja itu, membuat soal esai. Tapi jawabannya ketika misalnya mahasiswa di pasca membuat jawaban dari soal esai yang saya berikan, itu membutuhkan waktu untuk memeriksa secara keseluruhan. Misalnya nomor 1, jelaskan menurut pendapat saudara tentang bagaimana evaluasi penggunaan evaluasi software Google Classroom di dalam mengukur akidah peserta didik ya, atau ketahuan peserta didik. Tentu akan banyak uraian itu. Jadi untuk memeriksa semua jawaban untuk soal nomor 1 ini membutuhkan waktu. Jadi kadang-kala di sini masuklah wilayah subjektivitas dari seorang guru untuk memeriksanya. Jadi kalau jawabannya tulisannya saja, kalau susah dibaca, itu kadang-kala bikin pusing ini. Belum dibaca, wah cukup saja dikasih 0,5. Ini baru tulisan belum dibaca. Jadi itu juga mempengaruhi yang namanya soal yang bersifat subjektif ya seperti itu. Kemudian ya kalau tes objektif itu kan ya tidak ada lagi istilah dia ponakan, dia keluarga, pokoknya kalau Anda menjawab dengan benar ya tentu akan punya nilai yang bagus. Jadi objektif sifatnya dan reliable. Jadi reliable itu artinya bahwa ketika soal itu diulang-ulangi diberikan kepada anak yang berbeda maksudnya, maka dia akan mendapatkan jawaban yang sama. Jadi itu reliable ya. Jadi artinya soal yang tidak reliable itu apabila membingungkan peserta didik. Jadi kalau membingungkan peserta didik maka itu bisa soal itu dinilai tidak objektif. Jadi misalnya di kelas 1A saya kasih soal yang sama dengan kelas 1B. Ternyata soal itu jawabannya itu
beragam ya dari peserta didik. Jadi itu bisa dinilai bahwa ini tidak reliable. Kemudian kemudahan penggunaan ya, tadi saya sampaikan kemudahan penggunaan kalau soal objektif itu. Lalu kemampuan mengukur kemampuan yang beragam. Jadi kalau tes objektif itu dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam kemampuan siswa ya. Kalau ini benar-benar soalnya mewakili dari dimensi kognitif, afektif, psikomotoriknya sampai ke ranah spiritual. Tapi itu memang harus benar-benar divalidasi oleh ahli evaluasi. Kemudian untuk tes objektif ini cocok untuk mengevaluasi pada skala besar. Saya lebih concern kepada kelemahannya, yakni kalau tes objektif yang digunakan di dalam berbasis IT itu ya, itu kurang mengukur keterampilan berpikir kritis. Ya. Jadi yang mana bahwa ya tadi soalnya sudah diformat lengkap dengan jawabannya, jadi tidak ada alternatif lain. Kemudian dibatasi oleh waktu. Jadi tadi saya sebutkan itu, sehingga anak-anak itu betul-betul terjepit ya oleh suasana bagaimana ketegangan di dalam menjawab soal itu. Nah ini anak-anak sekarang ya, di era sekarang kan tuntutannya juga bagaimana critical thinking itu diperkuat. Nah justru kalau dibawa masuk ke ranah tadi bentuk soal objektif itu akan mereduksi kemampuan berpikir kritis anak didik. Apalagi ya kalau soal-soal yang sifatnya tadi tes objektif itu mengurangi kemampuan anak untuk belajar menyelesaikan masalah. Jadi ini juga jadi problem ya. Tapi biasanya kalau yang mata pelajaran tertentu dengan menggunakan soal objektif, kalau konteksnya menyelesaikan masalah itu justru lebih relevan ya. Misalnya untuk mata pelajaran matematika yang menggunakan rumus, fisika, kimia dan seterusnya, itu justru relevan karena dikasih soal, menggunakan rumus, kemudian pilihannya itu jawabannya. Jadi tentu dia harus istilahnya dulu itu ya mencakar dulu, mengkalkulasi kira-kira apa jawaban yang benar. Jadi itu memang relevan. Nah, sedangkan kita ini punya ciri khas bagaimana sikap ketauhidannya anak, bagaimana sikap ihsannya. Jadi itu memerlukan satu tindakan kearifan. Ya. Jadi misalnya anak-anak, kenapa ada anak-anak suka teriak-teriak kalau bicara? Ya? Nah, apakah di sini bisa dinilai akhlakul karimahnya kurang bagus atau bagaimana? Jadi tentu di sini banyak variabelnya. Apakah karena misalnya kebiasaannya dalam kehidupan sosialnya, ya. Jadi misalnya orang tuanya tentara misalnya, yang tetangganya banyak keluarga tentara sehingga itu terbiasa dengan teriak-teriak. Ada juga orang teriak karena faktor alam. Ya. Faktor alam itu ya misalnya yang tinggal di pesisir karena ada ombak, akhirnya kalau bicara tidak terbiasa dengan slow, yang rendah suaranya. Ada juga karena dikelilingi oleh sawah, kencang angin, ya, sehingga kalau bicara keras itu baru kedengaran. Ada juga karena faktor pendengarannya yang lemah, gitu. Sehingga ketika dia bicara ya tentu dia menggunakan suara yang besar. Contohnya itu kalau kita pakai headset, lalu kita berbincang dengan teman, kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita mengeluarkan suara yang keras. Nah ini tentu kalau menggunakan tes objektif seperti ini, itu kan susah mendeteksi. Karena kita tidak diberikan kesempatan untuk mencari jawaban-jawaban yang alternatif lainnya. Jadi kemudian mudah ditebak ya. Dalam arti mudah ditebak ini, misalnya tahun berapa Nabi Muhammad lahir ya. Jadi tadinya itu ingatan anak-anak itu kan buram ya. Nah, lalu muncullah pilihannya itu ABCD, oh pasti ini. Gitu ya. Tapi ya di sisi lain juga kadang-kala sudah
kita ingat tetapi kita ragu ya karena ada banyak kesamaan. Ini juga apa namanya menjadi sisi kelemahan itu ya. Jadi pada intinya itu sekaligus sebagai kelebihan kalau tes objektif itu ya punya kelebihan itu mengingatkan kembali ya yang sudah pernah dipelajari, kemudian kita tidak mampu untuk mengingatnya kembali secara lengkap, lalu diingatkan melalui dengan soal-soal multiple choice misalnya. Kemudian ya termasuk membatasi kreativitas siswa, lalu yang terakhir biaya pengembangan. Jadi tadi juga misalnya ketika ada aplikasi yang misalnya kuisis, tentu kita harus sesuaikan dengan materi pelajaran yang kita ajarkan di PAI itu sendiri. Sehingga ini membutuhkan pengembangan platform aplikasi itu sendiri. Jadi begitu banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dikembangkan Bapak Ibu sekalian. Ya tadi juga disebutkan ada Kahoot ya, Quizzes, ada Google Form, kemudian ya ada juga dalam bentuk Edmodo ya. Ada juga dulu yang sering kita gunakan di Google Classroom, ada Schoology, lalu ada Elite Grid, ya, ada Padlet, ada Wakelet ya, ada Class Dojo, ada apa ini ya, No Reading ya, No Reading, ada Kah Academic. Jadi banyak sekali dan tentu aplikasi-aplikasi ini ya punya kekhasan masing-masing. Ada yang free, ada yang berbayar. Ya, tinggal Bapak Ibu mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Kami di perguruan tinggi misalnya itu jarang sekali menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Kenapa ya? Karena kalau mahasiswa, terutama di ilmu sosial itu, mau dikasih soal-soal yang sifatnya soal objektif, itu justru mereka gerah ya, karena tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, dan tidak fleksibel menurut mereka. Dan kita juga menyadari bahwa membuat soal dalam bentuk objektif itu sangat susah karena prosedurnya itu cukup ketat. Jadi kemarin kami diminta oleh pimpinan untuk membuat soal keprodian itu 150. Jadi 150 itu ya harus divalidasi dan kita melihat tingkat validitasnya dan reliabelnya. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam aplikasi Edlink ya, di LMS Edlink. Jadi itu cukup lama juga prosesnya karena kalau ada yang tidak valid ya diganti yang lain. Diganti yang lain itu juga harus diukur kembali, jangan sampai juga tidak valid soal yang baru dimasukkan. Jadi ya tentu soal yang dibuat itu paling tidak sampai 200-an. Dan itu untuk mencari setiap soal di dalam materi kan cukup rumit juga. Yang membutuhkan beberapa hari lah untuk mendapatkan soal itu dan dilakukan dengan proses-proses yang sesuai dengan prosedur validasi soal itu sendiri. Jadi saya kira inilah catatan tambahan dari saya, Bapak Ibu. Dulu ya, saya dulu juga pernah mengembangkan ya termasuk Google Form, kemudian ada Quizzes dan Kahoot. Tapi setelah itu saya sekarang sudah jarang masuk lagi di websitenya karena tidak digunakan untuk di perguruan tinggi. Tapi saya melihat silakan Bapak Ibu dikembangkan, disesuaikan dengan tadi karakteristik dari PAI itu sendiri, sehingga benar-benar aplikasi digital itu tetap dapat merepresentasikan dari apa yang diharapkan di dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Saya kira demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya selama ini juga. Tentu banyak hal yang kita bisa gali, kita
kita bisa petik sebagai nilai yang sangat berharga dalam mengembangkan hasanah keilmuan kita. Dan bagi pribadi saya sangat salut kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dan kekompakan ya yang dibangun selama ini di dalam perkuliahan. Semoga tetap solid kekompakannya dan semuanya bisa selesai dalam waktu yang singkat dan tidak bercerai-berai ya. Jadi jangan saling meninggalkan untuk nanti penyelesaian studinya. Dan tentu yang namanya di kuliah pasca itu, ketika ada yang tidur itu susah bangun ya. Jadi jangan sampai ada temannya tertidur baru diabaikan atau dicuekin, itu teman yang tertidur itu susah bangunnya. Makanya kalau ada yang mau tertidur langsung dikasih bangun. Itu kalau di dunia pasca ya. Beda kalau di S1. Kenapa di pasca itu sedikit manja ya, dibanding di S1? Karena di pasca itu tidak bisa dipaksakan. Beda kalau di S1 ya. Kenapa belum selesai? Pak, banyak kegiatan di luar ya, saya sakit, pokoknya harus selesai. Tapi kalau di pascas cuma satu alasannya itu, yang paling fundamental, yakni masalah pembayaran ya. Kenapa belum selesai? Belum ada pembayaran SPP Pak. Nah sudah kalau begitu. Makanya itu biasanya dicabolo ya, dicabolo. Dan saya pikir kita harus berinvestasi untuk masa depan, apalagi peserta ini semuanya generasi muda. Insya Allah apa yang menjadi ikhtiar kita di dalam studi di program pasca sarjana itu akan punya berkah dan punya hikmah ke depan, insya Allah. Dan kemudian mungkin ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu selama kita berinteraksi 7 kali pertemuan ini, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya sebagai manusia biasa tentu tidak lepas ya dari hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kurang berkenan atas tindakan saya. Baiklah, untuk soal soal UTS ya. Saya lebih menyarankan ya supaya bisa juga didiskusikan nanti kepada dosen partner supaya dibuat makalah dalam bentuk book chapter saja ya. Jadi nantilah di situ akan kita nilai dan hasilnya ya dapat dirumuskan menjadi satu buku chapter. Jadi mudah-mudahan tugasnya bisa segera diselesaikan dan tentu saya jadikan ya misalnya 1 minggu ke depan ya silakan Bapak Ibu lihat template-nya untuk book chapter, setiap bab itu seperti apa susunannya. Kemudian silakan dibuat itu dan dikumpulkan. Nanti kita tunggu untuk penyelesaian dosen partner saya ke depan. Baru kita upayakan itu. Sekiranya demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dalam keberkahan dan selalu dalam tuntunan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama. Selamat istirahat.